Nisa dari kelas 3 BGSD A3 NIM 1913330000467 dari Prodi PGSD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling SD dosen pengampu Bu Naili Rofiko. Untuk bimbingan kali ini yang saya lakukan adalah meningkatkan daya ingat menggunakan metode mnemonik for long term memory untuk memperpanjang daya ingat peserta didik. Untuk bimbingan konseling ini saya lakukan dengan peserta didik kelas 4 yakni bernama Mbak Nuril. Untuk video selengkapnya dari simulasi bimbingan konseling bisa disaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Nuril. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Sudah makan siang? Sudah? Tadi makan siang sama apa? Ikan. Sudah kenyang ya? Sudah? Alhamdulillah. Mbak Nuril bisa memperkenalkan diri? Bisa? Silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Zunurin Fitri Anjani, kelas 4 SD, sekolah di SD Negeri 1 Tahunan. Oke, dipanggilnya Mbak Nuril ya? Ya. Oke. Mbak Nuril kalau di rumah tinggal sama ayah ibu? Iya. Nama ayahnya siapa? Nur Rosyid. Nama ayahnya Nur Rosyid. Pekerjaan ayah? Wira swasta. Wira swasta. Kalau nama ibu? Siti Kusmiati. Nah, kalau pekerjaannya ibu? Pekerja ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Mbak Nuril anak satu atau punya saudara? Punya saudara. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih sekolah atau sudah kuliah? Kuliah. Kuliahnya di mana? UIN Wali Songo. UIN Wali Songo. Baru semester 1? Iya. Oh, baru ya. Berarti Mbak Nuril masih ini ya, kalau di rumah masih ada Mbak, masih ada ayah, masih ada ibu ya? Iya. Nah, kalau Mbak Nuril belajar di sekolah gimana? Asik atau enggak asik atau gimana? Asyik. Seru? Seru. Kalau dijelaskan sama Bapak Ibu guru, paham atau enggak? Ada yang nggak paham. Ada yang nggak paham, ada yang paham gitu ya. Kira-kira Mbak Nuril tahu nggak kenapa kok bisa nggak paham? Kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi. Mungkin salah satu faktornya itu Mbak Nuril suka gerejek ya. Iya. Iya, besok-besok jangan gerejek ya. Nah, ini kan Mbak Nuril kelas 4. Kelas 4 itu kan ada IPA, bahasa Inggris, IPS dalam tematik itu ya. Kalau di lain tematik kan ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, ada agama. Nah, itu paling Mbak Nuril suka mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau yang paling nggak suka? Matematika. Kak, matematika kenapa? Pusing. Pusing, banyak rumus. Iya. Oke, kalau akhir-akhir ini kan sekolah masih daring. Kira-kira kalau di rumah kesulitan belajarnya Mbak Nuril apa? Nggak ada yang nemenin atau susah paham atau nggak ada kuota atau apa? Susah paham. Susah paham karena nggak ada yang nemenin. Iya. Kalau Mbak nggak di rumah berarti nggak ada yang nemenin belajar. Nggak ada. Oh, ayah kerja ya, ibu bersih-bersih rumah, jadi nggak ada yang nemenin gitu ya. Nah, itu tadi kesulitan belajarnya berarti nggak ada yang nemenin, bisa kurang paham. Terus kalau belajar juga suka kurang konsentrasi. Nah, kalau Mbak Nuril tahu nih, setelah Mbak Nuril kan sudah mencoba memahami tapi masih kurang paham, itu bisa mengakibatkan Mbak Nuril daya ingatnya menurun. Nah, coba Bu Nisa tanya, Mbak Nuril masih ingat pelajaran yang kemarin-kemarin diajarkan atau enggak? Ada yang ingat, ada yang Ada yang lupa. Banyakan ingat apa banyakan lupa? sama. Oke, nanti dites ya. Terus, kalau di rumah rajin belajar apa enggak nih? Jarang. Kan kalau daring itu kan habis belajar sama Bapak Ibu guru. Diulang lagi enggak pembahasannya? Biasanya iya, biasanya enggak. Biasanya enggak, kebanyakan enggak atau Iya. gitu ya. Terus, nah, kira-kira
dari kurang paham tadi, akibat yang paling dirasakan Mbak Nuril apa? Nggak bisa mengerjakan tugas atau lupa atau gimana? Susah, kalau ulangan kan nggak boleh nyontek. Sering lupa? Ya, tapi sedikit. Oke, nah untuk menambahkan daya ingat Mbak Nuril tentang pembelajaran yang telah diajarkan, nah untuk mengatasi juga kalau Mbak Nuril nggak ada yang nemenin belajar, Mbak Nuril juga harus punya inisiatif sendiri. Gimana sih tips atau trik untuk bisa belajar dengan rajin, giat, kemudian setelah dipelajari itu nggak bakalan lupa, atau memori daya ingatnya bisa sampai jangka panjang. Nah, Mbak Nuril harus tahu triknya. Pengen tahu? Pengen. Oke, sekarang bukunya dikeluarkan. Nah, tadi kan Mbak Nuril kurang suka sama matematika ya. Nah, sekarang Bu Nisa mau mengajarkan pembelajaran matematika biar Mbak Nuril ini nggak lupa tentang materi yang sudah diajarkan, juga bisa nanti merangsang Mbak Nuril membuat kata-kata atau teknik-teknik untuk menghafal materinya. Itu ya, kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh dibuka bukunya. Oke, di situ ya. Jadi, triknya adalah kita menggunakan metode mnemonik, atau secara singkatnya ini adalah muslihat memori. Yang perlu Mbak Nuril pahami adalah kita di sini Bu Nisa tuliskan the serial position effect. Apa sih itu? Yang bisa diingat-ingat adalah teknik menyusun daftar kata dengan awalan atau akhiran yang Mbak Nuril harus hafalkan. Nah, nanti harapannya Mbak Nuril setelah mempelajari teknik ini di pembelajaran yang lain bisa membuat singkatan-singkatan atau teknik-teknik hafalan sendiri ya. Oke, kita contohkan di materi tangga satuan panjang matematika kelas 4 ya. Jadi satuan panjang itu ada 7, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, tadi udah hafal. Kira-kira kalau dihafalkan tangganya ini bisa kebalik atau enggak? Bisa kebalik, bisa juga enggak. Untuk mengatasi biar nantinya enggak bakal kebalik, kita punya trik nih. Ini dia triknya. Jadi kita punya daftar kata yang disusun. Ini sudah dibedakan ya warnanya. Kucing, kita baca bareng ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Nah, yang huruf yang Bu Nisa tabeli dengan ini spidol hitam, ini adalah huruf yang perlu Mbak Nuril ingat. Jadi kucing, K. Susunan pertama huruf ini K adalah menunjukkan satuan panjang pertama, yakni kilometer. Kemudian hitam hanya menunjukkan hektometer. Dalam DA yang dihitami DA menunjukkan dekameter. Kemudian mobil M menunjukkan meter. Nah, kalau yang ini desi, D desimeter. Cantik huruf C, sentimeter. Mondar-mandir yang terakhir M-nya ada 2 yaitu milimeter. Nah, kira-kira sekilas tadi sudah hafal belum? Insya Allah. Kita baca sekali lagi ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Nah, sekarang hadap ke Bu Nisa, diulangi 1, 2, 3. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Nah, tadi sudah mencoba untuk menghafalkan ini. Sekarang dihafalkan dengan ini ya. Tadi kan kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Diingat-ingat huruf awalnya.
Jadi nanti hafalannya gini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Bisa? Bisa dicoba ya. Ayo, 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, masih lirik-lirik sedikit tapi nggak apa-apa. Nanti bisa lebih mengingat kalau ini ditulis. Misalkan ini nggak ada ya. Nanti kalau pembelajaran bisa ingatnya apa ya urutan yang keempat. Kucing hitam dalam mobil. Mobil berarti huruf M. M berarti menunjukkan satuan meter. Nah, ini kalau dalam pembelajaran itu, kalau dia turun tangga ke bawah dikalikan dengan 10 untuk satu tangganya. Kalau naik satu tangga, misal dari meter ke dekameter, itu dibagi 10. Kita belajarnya ini pakai si es krim sama si orang. Nah, misalkan ada soal seperti ini. 1 meter berapa sentimeter? 1 meter titik-titik sentimeter. Berarti yang ditanyakan satuan akhir adalah sentimeter. Kita taruh es krimnya di akhir. Nah, ceblok ke di sini. Sentimeter. Terus soalnya adalah meter. Kita taruh orangnya di sini. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Ini ada orang, ada es krim. Nah, kan Mbak Nurul suka es krim nggak? Suka. Kalau suka berarti es krimnya mau diambil nggak? Mau. Nah, kalau mau diambil es krim di sentimeter, Mbak Nuril dari meter, kita turun berapa tangga? Nah, kita harus turun berapa tangga sampai bisa memegang si es krimnya. Kita lompat ya, lompat 1 tangga. Kita turun 1, 2. Nah, sampai. Berarti menunjukkan bahwa awalnya 1 meter, berapa sentimeter? Kalau turun dikali 10. Kalau 2 tingkat berarti kali 10 dikali 10 lagi. Berarti dikali 100. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Kira-kira sampun paham? Belum. Oke, diulang lagi ya. Mbak Nuril mau es krimnya ditaruh mana? Kira-kira sini. Oke, es krimnya di desimeter. Soalnya sekarang dari meter. Soalnya yang gampang dulu. Ini kan ada desimeter. Nah, 1, misalnya soalnya gini, 1 meter titik-titik desimeter. Dari meter ke desimeter turun berapa tangga? Kita turun ya 1. Sudah bersama dengan es krim. Berarti 1 meter dikalikan 10. 1 meter sama dengan 10 desimeter. Sudah paham? Sudah. Sekarang coba ya Ibu kasih soal. Di sini ditulis soal pertama. Nih. Oke, soal pertama. 1 kilometer sama dengan titik-titik berapa meter? Nah, udah 1 dulu langsung dikerjakan. Nih, bisa ditancapkan sendiri. Es krim berarti di akhir meter. Si orangnya jalan dari kilometer. Nah, turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti berapa? 3 tangga kali 10. Berarti per tangganya 10. 30. Ya bukan. Jadi gini. Per 1 tangga ini dikali 10. Kali 10. Kali 10. Kali 10. Berarti kali 10 10, kali 10 lagi jadi 100, kali 10 lagi jadi 1000. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah,
begitu. Soal kedua sekarang. Diambil lagi. Nah, sekarang untuk soal keduanya 1 meter titik-titik milimeter. Nah, oke, bisa langsung dikerjakan. Stringnya di akhir ya. Terus turun berapa tangga orangnya? 1, 2, 3. Nah, 3 berarti 1000. Pintar. Nah, ingat ya, nggak apa-apa yang tadi salah, nggak apa-apa, biar tambah ingat lagi. Itu kalau 1 tangga 10, 2 tangga bukan 20 tapi 100. Jadi dikalinya itu. Kalau sekarang soal selanjutnya kita belajar yang naik. Kalau turun kan sudah kan. Yang naik sekarang. Jadi perhatikan dulu. Kalau Bu Nisa taruh ini di meter, di sentimeter. Ketika soalnya ini 200 cm berapa meter? Itu ya 200. Di sini kita tulis 200. Nah, 200 ini si orang naik berapa tangga? 1, 2. Nah, naik 2 tangga berarti dibagi 10, dibagi lagi 10. Jadi dibagi 20. Dibagi 10, dibagi 10 lagi. 100. Nah, dibagi 100. Nolnya hilang, dicoret karena dibagi dengan 100, berarti hasilnya 1 cm. 200 cm sama dengan 2 meter. Gitu. Oke, soal ketiga Mbak Nurul sendiri tak kasih soal ya. 1 dekameter. Titik-titik hektometer. Nah, yuk. Nah, di sini. Nah, si orangnya naik berapa tangga? 1. Tadi kalau soalnya 1 dibagi dengan 10, maka hasilnya 0,1. Betul. Nah, sudah hafal ya, sudah lancar ya. Sekarang hadapnya ke Bu Nisa. Kita ulang lagi. Untuk sebutkan urutan satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, untuk kalimatnya tadi, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Oke, lebih gampang pakai kalimat atau enggak? Lebih gampang ya kayaknya ya. Lebih mudah diingat ya. Oke, nanti harapannya setelah kita mempelajari ini, Mbak Nuril juga bisa membuat daftar katanya sendiri. Contoh pelajaran yang lain, ini contoh ya, nanti Mbak Nuril bisa buat yang lain. Warna pelangi, nah itu kan juga bisa dibuat mejiku hibiniu atau mejiku hibiu, karena warna nila sekarang juga sudah tidak dimasukkan. Itu ya. Jadi ada warna pelangi, itu juga bisa dibuat menggunakan daftar kata ini untuk mempermudah hafalan. Ada yang lain juga, Pancasila juga bisa, yang lain juga bisa. Nah, bisa ya Mbak Nurul buat sendiri? Oke, bukunya boleh ditutup. Oke. Nah, yang rapi. Jadi kesimpulan bimbingan kali ini adalah menggunakan metode mnemonik atau muslihat
memori yang tadi kita menggunakan apa? The serial position effect atau daftar nama atau daftar kata yang menggunakan ingatan huruf awal atau huruf akhir. Dari yang sudah diajarkan Bu Nisa, nanti Mbak Nuril bisa membuat daftar katanya sendiri, bisa mengingat materi yang sudah diajarkan. Gitu ya? Ya, Apakah membantu? membantu. Membantu sekali ya. Gitu, nanti bisa diajarkan ke teman-temannya. Nah, sekian untuk bimbingan kita kali ini. Mungkin selanjutnya kalau Mbak Nuril menemukan kesulitan belajar lagi, bisa menghubungi Bu Nisa lagi. Bu, saya ini kurang paham materi ini, gitu. Itu boleh nanti diajarkan. Bu Nisa kasih tips dan trik lagi untuk mengatasi kesulitan belajar. Seperti kalau ini tadi kan daya ingatnya kurang ya. Nah, kita belajar pakai metode ini. Kalau nanti ada permasalahan yang lain, kita bisa bahas lagi, kita menggunakan tips dan trik yang lain gitu ya. Ya. Setelah ini bisa langsung pulang ke rumah, tetap jaga kesehatan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.